welcome back again to my YouTube channel Dewi Sekarwangi Tri. Halo guys, welcome back again to my YouTube channel Dewi Sekarwangi Tri. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas pelajaran-pelajaran yang bakal dipelajari oleh calon anak mahasiswa keperawatan. Apa aja? Stay tune terus. Nah guys, untuk menjadi perawat itu susah-susah gampang. Gampangnya kenapa? Karena ilmu keperawatan itu erat kaitannya dengan naluri manusia dan erat juga kaitannya dengan insting manusia. Jadi boleh dikatakan ilmu keperawatan itu sudah ada sejak lahir dari diri manusia tersebut. Kemudian boleh dikatakan juga merupakan fitrah asal manusia. Lantas susahnya seperti apa sih? Saya lebih senang menyebutnya menantang, karena tahu sendiri untuk pendidikan di bidang kesehatan itu hektik banget, dan yang namanya berurusan dengan nyawa manusia itu harus disiplin. Tapi tenang aja nih, untuk pendidikan keperawatan sendiri itu nggak sehoro yang kalian bayangkan, serius. Kenapa? Karena kita tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu keperawatan, tetapi juga belajar disiplin. Tapi coba bandingkan dengan jurusan-jurusan psikologi, farmasi, fisioterapi, apakah mereka belajar tentang keperawatan? Tentunya tidak. Maka saya sangat senang kuliah di keperawatan karena bisa dibilang ini tuh paket komplit banget. Nah, lantas apa saja sih pelajaran-pelajaran yang harus diketahui oleh calon mahasiswa keperawatan? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama ada KDK atau disebut konsep dasar keperawatan. Nah, KDK ini merupakan mata kuliah yang memuat dasar-dasar ilmu dan kiat keperawatan. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar mengenai teori-teori ilmu keperawatan serta tokoh-tokoh yang mencetuskan teori-teori tersebut. Selanjutnya ada anatomi fisiologi manusia atau disingkat ANFIS. Nah, mata kuliah ini mempelajari atau mendalami tentang biologi di bangku SMA. Tentunya tidak seperti biologi di bangku SMA. Untuk di bangku kuliah sendiri, kita mempelajari atau mendalami proses dan struktur tubuh manusia. Dan juga biasanya lagi kita itu ditugaskan oleh dosen untuk menghafal bagian-bagian dan struktur tubuh manusia secara lebih mendalam dan menghafalnya. Nah, jadi saran saya buat kalian, buat para maba nih dan para calon mahasiswa keperawatan, kalian harus mempelajari anatomi fisiologi dengan baik, agar nantinya nggak keteteran buat ngehafal pas lagi disuruh sama dosen. Yang ketiga ada asuhan keperawatan atau ASKEP. Nah, mata kuliah ini merupakan jiwa dari pelayanan keperawatan. Pelajaran berikut ini merupakan jiwanya seorang perawat atau jiwa profesi perawat. Jika kalian bertanya, apa sih pekerjaan perawat itu? Maka jawabannya adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap pasien. Kalian bingung? Wajar saja karena kalian baru pertama kali mendengar asuhan keperawatan. Kecuali bagi kalian, anak-anak SMK keperawatan pasti sudah tidak asing lagi dengan asuhan keperawatan ini. Selanjutnya mata kuliah farmakologi. Nah, farmakologi ini merupakan mata kuliah mengenai obat dan peran perawat dalam pemberian obat terhadap pasien. Sebenarnya di sini kita mempelajarinya hanya sepintas saja, tidak terlalu mendalami, tetapi kita tahu bagaimana pemberian obat, cara pemberian obat yang baik dan benar. Yang kelima ada pendidikan agama. Nah, mata kuliah ini merupakan penyempurna pelayanan keperawatan yang menyeluruh. Nah, di sini kita akan belajar mengenai konsep sehat sakit seperti video kemarin yang pernah saya unggah di YouTube saya juga. Yang keenam ada komunikasi terapeutik nih. Nah, komunikasi terapeutik merupakan mata kuliah di mana agar kita berkomunikasi dengan klien itu bisa memberikan efek terapi, tidak hanya dari obat saja. Selanjutnya ada patofisiologi. Nah, ini adalah mata kuliah lanjutan dari sistem anatomi fisiologi yang tadi saya jelaskan. Perbedaannya apa nih, Kak? Nah, perbedaannya sendiri itu kan ketika ANFIS itu mempelajari struktur tubuh manusia.
ketika patofisiologi itu mempelajari keadaan normal dan abnormal tubuh tersebut. Selanjutnya mata kuliah stes keperawatan. Nah, di sini mulai masuk nih ke ilmu inti keperawatannya. Karena Anda harus tak karena kalian harus tahu bahwa mengurus orang dewasa saja. Karena perawat mengurus dari bayi, anak kecil, orang dewasa, orang lanjut usia, bahkan detik-detik terakhir kehidupan. Semua itu adalah ranahnya perawat. Sehingga ilmu keperawatan itu terbagi-bagi sesuai dengan perkembangan manusia. Apa aja? Salah satunya ada keperawatan anak, keperawatan jiwa, keperawatan medikal bedah, keperawatan maternitas, keperawatan gawat darurat, keperawatan keluarga dan komunitas, dan keperawatan gerontologi. Masing-masing mata kuliah tersebut akan bahas secara terpisah dengan teori dan praktiknya masing-masing. Yang kesembilan ada manajemen keperawatan. Nah, manajemen keperawatan ini adalah merupakan mata kuliah yang mempelajari atau tentang manajerial pelayanan keperawatan. Nah, bagaimana setelah mendengar penjelasan barusan? Apa kalian yakin mau masuk perawatan atau memang kalian emang udah yakin? Ya, silahkan aja. Karena tidak ada yang susah di dunia ini ketika kalian berusaha dan bertawakal. Jangan sampai kalian masuk karena disuruh orang tua ataupun yang lain, dan ketika kalian masuk ke sini kalian tidak betah dan sebagainya sehingga kalian keluar kan sayang banget, uang yang udah masuk itu gak bisa kalian ambil kembali. Jadi pikir-pikir yang matang, dan semoga penjelasan tadi membantu kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.